Jadi sandwich generation itu ibarat antara berbakti dan derita. Antara bangga dan bingung alokasi pengeluarannya harus gimana ya. Makin bingung lagi ketika harus memilih memenuhi kebutuhan keluarga kecil atau orang tua dulu. Bayar SPP anak atau SPP kuliah adik dulu ya. Kadang mikir, hidupku si sandwich generation kok gini banget ya. Halo Zap Friends, salam kenal, saya Tia Wibowo, konsultan Zap Finance. Buat yang baru mampir di Zap Finance TV, selamat datang ya. Pops Klinik kali ini kita kembali mendapat curhatan dari salah seorang sandwich generation. Memang ya, jadi sandwich generation itu susah-susah bangga. Susah tentu karena beban tanggungan yang banyak. Apalagi untuk beberapa sandwich generation penghasilannya belum seberapa. Tapi di sisi lain, ada rasa bangga masih bisa membantu memenuhi kebutuhan orang tua juga saudara. Walau pasti terasa ngap juga di kantong. Sekarang, coba kita dengarkan dulu curhatan Zap Friends yang masuk ke Pops Klinik kali ini ya. Hai tim Zap Finance, saya Nida, seorang istri dan ibu dari 2 anak balita. Saat ini kami sekeluarga sedang tinggal bersama dengan orang tua kami, orang tua suami khususnya, karena posisinya mertua sedang sakit-sakitan. Untuk informasi, suami saya ini termasuk sandwich generation. Yang ingin saya tanyakan adalah, pertama, apakah kami perlu memiliki asuransi jiwa? Lalu untuk dana pendidikan anak, investasi apa ya yang sekiranya cocok? Selain itu, kami juga punya mimpi membangun rumah impian. Untuk itu, bagaimana cara menyisihkan budget untuk membangun rumah di tempat lain? Targetnya 5 tahun lagi sih, tapi di sisi lain, rumah orang tua juga perlu direnovasi nih. Kemudian alhamdulillahnya saya dan suami sudah dapat porsi haji, walaupun keberangkatannya masih 20 tahun lagi. Tapi kalau dari sekarang, kira-kira apa ya yang bisa kami lakukan untuk mengumpulkan dana keberangkatannya? Per bulannya kami ada pemasukan 7,3 juta rupiah dengan pengeluaran per bulan untuk kebutuhan sehari-hari sekitar 3,5 juta dan untuk playing sebesar 500 ribu. Jadi, yang dikeluarkan tiap bulannya total 4 juta. Untuk itu, ada free cash flow senilai 3,3 juta yang biasanya kami alokasikan untuk tabungan atau investasi. Aset kas dan liquid kami punya tabungan sebesar 50 juta di bank, sementara untuk aset investasi kami ada logam mulia 50 gram, sukuk 10 juta, reksadana 500 ribu, dan peer-to-peer lending 5 juta. Dan untuk aset konsumsi ada perhiasan sebanyak 20 gram, 2 motor senilai 35 juta, laptop seharga 5 juta, dan 2 handphone senilai 4 juta. Semoga melalui Pops Klinik, tim Zap Finance bisa memberikan solusi supaya tujuan keuangan kami bisa terwujud dengan baik. Terima kasih Mbak Nida sudah mau berbagi dengan Zap Finance TV. Untuk Zap Friends yang curhatannya belum bisa kami angkat, jangan berkecil hati ya. Semoga curhatan kamu bisa kami angkat di Pops Klinik yang akan datang. Dan untuk kamu yang baru mampir di Zap Finance TV dan saat ini punya permasalahan finansial, boleh coba dikirimkan curhatannya ya. Kembali ke permasalahan Mbak Nida. Kalau dilihat dari data yang disampaikan, kondisi finansial Mbak Nida dan suami saat ini sebetulnya sudah sehat. Nah, coba saya jabarkan satu persatu untuk solusi yang sekiranya bisa untuk Mbak Nida dan keluarga lakukan untuk mencapai beberapa tujuan finansial yang akan dilakukan di masa datang nanti ya. Hal pertama yang perlu Mbak Nida maupun Zap Friends ingat, sebelum memulai menabung dan investasi, pastikan memiliki dana darurat. Kebutuhan dana darurat 12 kali pengeluaran utama, yaitu sebesar 42 juta. Alokasikan dana di tabungan sebesar 20 juta sebagai dana darurat. Kekurangannya bisa dengan menyisihkan 5% dari penghasilan bulanan. Tempatkan minimal 3 kali pengeluaran di rekening tabungan terpisah. Selebihnya bisa disimpan di reksadana pasar uang, deposito, atau logam mulia. Lalu, untuk asuransi utama yang dibutuhkan keluarga adalah asuransi kesehatan sebagai proteksi atas risiko sakit untuk seluruh anggota keluarga. Dan asuransi jiwa sebagai proteksi atas resiko kehilangan pendapatan seseorang yang memiliki tanggungan. Maka, asuransi jiwa sendiri diperlukan untuk suami sebagai tulang punggung keluarga. Nah, untuk dana pendidikan anak,
Coba hitung kebutuhan dana tiap jenjangnya dengan menggunakan kalkulator dana pendidikan yang ada di web zapfinance.co.id. Lalu, investasi berkala sesuai kebutuhan di instrumen investasi yang sesuai dengan jangka waktu kapan dibutuhkannya. Mudahnya, tujuan dana pendidikan bisa dibagi dalam 3 kelompok besar sesuai jenjangnya, yaitu dana pendidikan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang pilihan investasinya bisa disesuaikan dengan jangka waktu tersebut. Misalnya, dana pendidikan universitas merupakan tujuan jangka panjang bisa dengan investasi di reksadana saham. Untuk lebih lengkapnya, supaya bisa lebih memahami kebutuhan biaya dana pendidikan anak, Mbak Nadi dan Zapfriends bisa baca langsung di buku Money Smart Parents ya. Dan terkait renovasi rumah mertua, tentukan dulu terlebih dahulu anggaran dan kapan pembangunan mau dimulai. Kalau bangun rumah akan dilaksanakan 5 tahun lagi, persiapkan dananya dengan mengalokasikan dana di sukuk dan menyisihkan penghasilan ke reksadana pendapatan tetap atau reksadana campuran. Renovasi bisa dilakukan secara bertahap, tergantung ketersediaan dananya. Prioritas untuk area mana yang akan masuk ke fase pertama, lalu lanjutkan mengumpulkan dana untuk tahap kedua dan selanjutnya. Karena yang sulit adalah komitmen dan disiplin supaya anggaran nggak kebablasan, solusinya dengan memiliki rekening tabungan terpisah untuk kebutuhan dana renovasi rumah ini. Terakhir, pelunasan dana haji 20 tahun lagi. Ini merupakan tujuan jangka panjang yang bisa dicapai dengan mengalokasikan penghasilan bulanan ke instrumen investasi jangka panjang, misalnya reksadana saham. Sebaiknya pilih instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk memenuhi tujuan ini ya. Generasi sandwich adalah salah satu fenomena yang tidak bisa dihindari oleh beberapa pihak. Pengelolaan keuangan dalam situasi seperti ini pasti nggak mudah. Namun, bukan berarti hal ini nggak bisa disikapi dengan perencanaan keuangan yang baik. Berikut tipsnya. Pertama, komunikasikan dengan pasangan dan keluarga. Hal ini untuk mengurangi rasa tidak nyaman terhadap pasangan. Rasa bersalah pada anak juga masih banyak membutuhkan perhatian maupun bagi pihak yang dibantu bisa turut mengelola gaya hidupnya sebisa mungkin. Setelah berkomunikasi, sepakat dengan pasangan untuk alokasi budget yang sesuai dengan kemampuan finansial. Kedua, menambah alokasi pos pengeluaran. Bantuan atau hadiah orang tua umumnya masuk ke dalam pos zakat dan bantuan yang jumlahnya sekitar 5-10% dari penghasilan bulanan. Namun, apabila bantuan ini bersifat wajib, maka harus dipindahkan alokasinya ke dalam pos biaya hidup rutin bulanan. Sehingga, dalam 50-60% alokasi tersebut juga termasuk biaya untuk bantuan hidup orang tua. Ketiga, persiapkan diri untuk generasi berikutnya. Apabila kamu mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan saat ini, maka saya yakin kamu nggak ingin memberikan beban serupa untuk anak keturunan kelak. Oleh sebab itu, rencana keuangan untuk masa depan pribadi sangat penting untuk disusun sejak sekarang, yaitu dengan perencanaan dana pensiun. Memang, jadi sandwich generation bukan pilihan kita. Namun, realita yang ada membuat kita terpaksa memikul beban finansial yang besar. Tapi, bukan berarti kita nggak bisa mewujudkan impian kita, seperti punya atau membangun rumah, punya kendaraan impian, atau impian lainnya. Pelan tapi pasti, kelak dengan usaha yang maksimal memutus rantai sandwich generation di keluargamu bisa terwujud kok. Pops Klinik kali ini sampai di sini dulu. Saya Tia Wibowo, pamit undur diri. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi bisa membantu Mbak Nadi maupun Zapfriends yang saat ini punya permasalahan serupa. Jangan lupa share, like, dan nyalain notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari Zap Finance TV. Sampai jumpa di Pops Klinik berikutnya.